Selamat pagi, happy puasa buat kalian-kalian yang puasa. Kalau enggak ya udah. Hari ini itu aku mau bikin berbagai resep ya buat diet pas puasa. Jadi faktanya aku selama puasa ini aku ngikutin puasa ala Islam ya. Jadi puasa yang aku ikutin itu juga sebenarnya bisa dibilang puasa-puasa ala-ala ya teman-teman, karena aku juga nggak sholat ya, agama aku bukan Islam, aku Kristen, aku Katolik. Jadi aku bakal mengikuti puasa selama puasa ini biar kita sama-sama puasa bareng. Tapi ya teman-teman, aku tuh sering lihat kalau misalnya orang-orang di sini tuh melakukan puasa untuk diet, tapi nyatanya terakhir itu malah naik 10 kilo gitu. Jadi aku mau nunjukin ke kalian beberapa resep yang biasanya aku buat itu untuk diet. Nah, resep-resepnya gampang, bisa dibikin under 15 menit. Jadi bisa untuk sahur dan juga berbuka puasa. Nah, hari ini sebelum itu aku mau ngeliat dulu Ama ada masak kue apa, karena selama kita puasa itu juga masih ada bikin-bikin kue, karena di sini kan mayoritas agamanya Nasrani ya, Katolik. Jadi masih ada yang belilah ya intinya di toko. Yuk kita lihat. Meskipun puasa, Ama tetap bikin roti. Ini bikinnya rasa coklat sama ada yang warnanya hijau. Ini kalian harus tebak ya. Ini tuh rasa apa yang warna hijau ini? Nanti kalian kasih tahu aku di komentar. Siapa tahu yang berhadiah dapat THR ya dari aku ya. Ini warna hijau ini rasa apa? Nah, ini kita bikinnya nggak banyak, paling cuma 50 Ama kan? Hanya 60 lebih saja bikinnya. Terus selain itu ada juga bikin pia. Nah, pianya ini kita juga bikinnya sekitar 100, ada kah? Tidak ada. Mak bikin tambah. Ada lagi roti nih. Ada lagi roti. Pianya ada 50 lebih mungkin. Nah, ini kita mau panggang roti dulu, baru dilanjutkan dengan memanggang pia. Nah, jadi karena yang di sini yang puasa itu nggak cuma aku, tapi adik aku di belakang juga puasa, karena mereka agamanya bener-bener Islam ya. Kalau aku kan Islam-Islaman gitu ya. Karena aslinya kan nggak Islam, cuma pengen nyoba aja. Jadi aku sekarang mau pergi ke pasar, mau nyari bahan-bahan dulu buat kita bisa bikin menu diet ini. Karena teman-teman di sini pasarnya tuh buka hanya pagi. Kalau kita nggak berangkat sekarang, kita mau berangkat pas sahur, keburu nggak buka lagi pasarnya. Jadi nggak bisa belanja. Let's go! Kita udah sampai di pasarnya sekarang. Terus kita mau belanja, sudah ada listnya. Mau belanja apa aja. Jadi let's go, kita ke sana. Ya Allah. Kita ketemu teman di sini. Mau belanja ini. Kita ketemu Oma yang ngebantu kita masak. Nanti bukan ya, bantu kita belanja tepatnya. Ayam nih kan? Oke. Dua ini. Sudah beli ayamnya, kita belinya yang dada ya, ternyata nggak ada yang boneless, jadi semuanya pakai bone. Oh itu berapa kentang nih? 25. Ya, kalau setengah 15. 1 kilo 25.000, 1,5 kilo 15.000. Itu sebidangnya setengah. Terus sudah setengah kilo itu kah? Ya baik sah. Oke. 15.000 harganya. Oh ini kacang juga nih. Ya kasih lebih dah. Ya. Tapi ini tidak mau penuh ini nih deh. Biar nanti taruh sendiri di sini. Nah, tambah sedikit. Oke. Oke. Di sini orang-orangnya kalau misalnya jualan di atas ini meja. 25, ya, 25. Jual kol. Oh ini. Aduh. Berapa kolnya? 20. Coba lihat dulu. Bisa bagi 2? Jadi segini harganya 20.000, tapi bisa beli setengah toh? Ya, beli setengah saya, ya. Terima kasih. Kita sudah selesai belanjanya. Oh ya, tahu, astaga, tahu. Syukur Oma kasih tahu. Tahu. Nih kita beli tahu dulu terakhir.
Berapa ini? 9 saya kasih 5.000, biasanya 8. Kecil-kecil ya. Langsung masuk tangan ini kah? Boleh saya. Oke. Kita pilihnya sengaja yang besar-besar karena tahu bakso kan juga harus gede ya biar cantik gitu. Cuma potongannya kecil-kecil ternyata ini nih. Nggak terlalu besar dia. Kita perlu yang agak lebar. 6, 7, 8. Ini barbar banget ya ini. Pakai tangan 10, 9. Amit, tangan kiri. Terima kasih. Selesai. Kelapa? Berapa harganya? Ya, 3.000. 5.000. 5.000? Iya. Ya. Jadinya lumayan banyak ya 5.000. Nah, dan sekarang kita memang sengaja pilihnya yang setengah tua kelapanya karena kita sebenarnya mau menjadikan kelapa ini kayak semacam ditabur gitu. Jadi kalau misalnya tua dia agak keras, kasar, nggak enak. Jangan salah sangka dulu ya teman-teman, aku tahu kok. Yang dimaksud puasa Islam itu untuk mencari pahala, bukan untuk diet. Tapi biasanya ibu-ibu atau anak-anak muda seperti aku juga memakai kesempatan puasa ini sebagai jendela untuk juga mencoba-coba teknik atau menu-menu diet gitu. Sekalian menyelam minum air. Aku tahu kok maksudnya seperti apa. Jadi hari ini aku mau men-sharekan menu-menu sehat. Yang pertama ini ada tumis kangkung. Sebenarnya ini paling gampang ya yang bisa dibuat satset, mudah, bisa dibuat pas sahur, anti ribet, murah, dan juga buat banyak orang bisa untuk makan. Kayaknya kangkung adalah sayur yang paling aman untuk dikonsumsi karena rasanya nggak aneh-aneh dan kebanyakan orang suka, terutama anak-anak. Teman-teman tenang aja, aku nggak bakal cuma bagiin resep-resep gampang hanya kayak kangkung, sayur-sayur mayur yang kemarin-kemarin sudah pernah aku bagikan. Karena setelah ini banyak resep yang belum pernah aku bagikan sama sekali di YouTube channel ini yang pengen aku cobain gitu sebenarnya. Jadi kalian juga bisa ikut sama aku masak-masak sekalian mungkin jadi inspirasi untuk berbuka puasa. Dan untuk yang tidak berpuasa mungkin bisa menjadi inspirasi untuk menu diet. Lanjut, aku mau membagikan resep dessert tradisional yang mudah dan murah dan minim bahan. Resep dessert ini itu juga tanpa oven, tanpa mixer, tanpa kukusan, dan tanpa hal-hal yang aneh-aneh. Karena kita cuma butuh wajan di sini. Cuma takaran lengkapnya aku nggak bisa ngasih tahu ya teman-teman. Bukan perkara ini dijual, tapi masalahnya ama kalau masak itu semuanya dikira-kira. Jadi pertama, gula merahnya dilarutkan dulu dengan air. Kalau sudah larut dengan sempurna, boleh nih kita saring-saring, jadi gulanya juga nggak ada yang kotor. Lalu setelah itu siapkan tepung sagu. Iya, ini juga sebenarnya tepung yang agak kontroversial karena jarang ada. Tapi tepung sagunya dicampur dengan air, diaduk-aduk sedikit demi sedikit sampai berbentuk seperti cairan berwarna coklat dan tidak ada yang menggumpal. Gampang resepnya, cuma 3 bahan. Setelah itu kalian bisa masukkan cairan tepung sagu ke dalam gula merah. Aduk-aduk aja teman-teman. Memang awalnya nggak meyakinkan ya. Awalnya kayak cair-cair gitu. Tapi lama-kelamaan dia akan mengental dengan sendirinya, lebih kayak lem gitu. Nah kalau misalnya sudah mengental dengan sendirinya harus tetap terus diaduk karena biasanya adonan akan cepat gosong. Jadi sensitif sekali ya. Makanya harus terus-menerus diaduk. Prosesnya gampang seperti ini aja. Saking gampangnya kalau misalnya kami punya tepung sagu di rumah, ama selalu membuat resep ini. Oke, kalau memang sudah ya teman-teman bentuknya sedikit mirip-mirip lebih kayak dodol, bisa dimasukkan ke dalam parutan kelapa muda. Sekali lagi ya teman-teman, biar kalian gak bingung, parutan kelapa ini bukan yang biasanya kelapa kalian minum di pantai. Ini memang khusus kelapa untuk diparut. Kalau misalnya pergi ke pasar
nanti bentuk kelapanya akan berwarna coklat dan bundar, bukan yang berwarna hijau dan juga yang biasa kalian minum di pantai. Kalau sudah semuanya tercoating sempurna dengan kelapa, barulah boleh diangkat. Menurut aku resep dessert yang satu ini bisa jadi menu diet karena meskipun memakai gula merah yang banyak, tapi faktanya minim bahan dan juga tanpa Sudah dairy. jadi, namanya ongol-ongol, bikinnya gampang, cuma pakai tacu aja atau pakai panci. Dan ini sudah jadi, dia kayak dodol ya bentuknya, kenyal-kenyal gitu, kayak dodol. Resep selanjutnya adalah resep masakan yang dulu aku sempat jual di sekolah waktu SMP. Jadi kalau kalian nggak tahu, dulu waktu aku SMP, aku tuh sempat berjualan makanan untuk anak-anak dan juga guru-guru di sekolah. Alasannya biar dapat duit jajan lebih gitu ya. Dan ini adalah resep yang aku pakai untuk berjualan. Jadi tenang, resep ini sudah pernah aku uji coba dan rasanya numero uno, enak. Yaitu aku mau bikin masakan yang gampang, yaitu tahu bakso. Tapi di sini tahu baksonya aku twist menjadi seperti kayak siomay ala-ala gitu, tapi versi yang sangat-sangat sehat. Oke, kita mulai dengan menggoreng beberapa siung bawang putih sampai kecoklatan karena nanti akan menjadi campuran di dalam blender. Nah, bawang putihnya kita butuh 2 sendok makan ya yang sudah digoreng. Lalu siapkan juga 300 gram dada ayam. Pakai dada ayam biar lebih rendah kalori saja, tapi kalau mau lebih juicy boleh pakai paha dan juga boleh pakai kulit-kulit ayam sedikit. Selanjutnya ada bumbu-bumbu, setengah sendok teh merica, lalu setengah sendok makan masako atau bumbu penyedap, aku pakai rasa ayam, dan setengah sendok teh garam. Itu aja bumbunya teman-teman, gak ada yang aneh-aneh. Lalu kalian juga bisa blender bersamaan dengan bawang putih goreng yang tadi sudah kita goreng ya. Ini supaya rasanya lebih flavorful. Ditambah 1 butir telur putih dan juga kuningnya. Jangan lupa juga dengan 4-5 piece es batu. Kalau mau lebih juga nggak apa-apa, tapi nggak boleh terlalu banyak, nanti adonannya cair. Sudah selesai, tambahkan 80 gram tepung tapioka dan juga kalau kalian punya 2 tangkai daun bawang atau 2 tangkai daun seledri juga boleh. Cuma masalahnya aku nggak punya dan di desa kami untuk mencari daun seledri dan daun bawang lumayan sulit. Nah, kalau sudah tinggal di blender aja sampai halus. Ini di blendernya tanpa air ya, jadi pakai chopper. Jangan lupa choppernya sampai benar-benar halus ya teman-teman, benar-benar halus. Kalau sudah, kita akan goreng tahu untuk menjadi bagian dari luarnya. Tahu digoreng agar strukturnya lebih kuat, tapi kalau misalnya kalian mau lebih sehat, boleh tahunya hanya dikukus saja. Tapi ingat, tahu dikukus lebih ringkih, jadi harus lebih hati-hati. Digorengnya tidak boleh sampai coklat banget biar nggak menyerap terlalu banyak minyak. Pokoknya kalau warnanya sudah agak-agak coklat boleh diangkat. Nah, ama itu ngajarinnya seperti ini teman-teman. Tahunya dibelah menjadi bentuk segitiga ya. Sebenarnya kalau misalnya tahu kalian lebih besar lebih bagus hasilnya. Cuma tahu kami kecil-kecil. Di pasar tadi jualannya sudah di porsi tahunya satu kotak kecil dengan ukuran mungkin 4 cm aja, 4 kali 4. Tapi kalau lebih bagus lagi harus besar ya tahunya. Lanjut kita isi dengan adonan ayam. Karena tahu aku kecil, aku isi adonannya benar-benar sampai atas banget meluap supaya hasilnya bagus dan makannya lebih puas. Bagian tengah tahu boleh dilubangin terlebih dahulu baru diisi ayam supaya nanti isian ayamnya jauh lebih banyak daripada tahu. Isian tahu jangan dibuang dulu karena nanti kita akan bikin resep dengan isian tahu. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya penyakit gondok, bisa nih kita pakai resep yang satu ini, pakai kembang kol. Caranya, kembang kol tinggal dipotek-potek aja dari tangkainya. Jangan pakai bagian tengahnya ya, kita cukup pakai bagian luarnya saja. Kalau sudah dipotong-potong sesuai dengan keinginan, aku cuma bagi 2 biar lebih rapi aja. Tinggal direbus di air mendidih sampai lemes. Karena kalau tidak direbus, teman-teman, kembang kol kalian akan sangat sulit untuk digulung. Rebus aja sebentar sampai kalau misalnya kalian udah megang kembang kolnya itu bisa lebih lemes aja gitu dan bisa untuk digulung-gulung, berarti
pasti tandanya sudah matang. Nah, kembang kol ini akan aku isi dengan isian ayam. Resep ini jadinya lumayan banyak teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti kalian bisa bikin beberapa variasi ya. Bisa juga kalian isi menjadi isian siomay, karena waktu aku jualan dulu satu resep ini aku pakai untuk beberapa isian, jadi lebih hemat waktu karena aku kan harus sekolah ya pagi-pagi. Jadi waktu aku buat di rumah itu nggak repot. Ya udah tinggal digulung aja kayak model-model lumpia gitu, isinya nggak boleh kebuka. Dan yang paling penting ketika digulung harus rapet kayak ngisi risoles, tidak boleh renggang-renggang. Ini supaya isiannya nanti ketika dikukus melengket dengan kol. Kalau sudah siapkan kukusan ya yang diisi dengan air, kita harus bawa air ini sampai mendidih dulu, baru kita masukkan adonan-adonan yang tadi sudah kita buat. Haram hukumnya teman-teman kalau kita membuat atau mengukus sesuatu itu di air yang tidak mendidih. Jadinya nanti barang-barang yang kalian kukus, makanan apapun yang kalian kukus, mau kue ataupun mau tahu bakso yang kalian kukus, jadinya sangat-sangat berair. Kalau sudah mendidih barulah kita boleh nih masukkan tahu bakso dan juga masukkan kol baksonya. Tutup, masak sebentar aja, paling cuma 10-15 menit, lalu diangkat. Setelah ini aku juga akan mengajarkan kalian cara membuat saus kacang yang hemat dan juga sehat pastinya, hanya dengan bahan-bahan yang mudah dan pasti bisa kalian dapatkan. Oh iya, ini udah selesai ya. Pokoknya kalau misalnya kalian nggak yakin, bisa kalian belah satu untuk dicoba. Oke, siomay itu tidak lengkap tanpa yang namanya bumbu kacang. Itu kenapa tadi aku udah beli kacang tanah di pasar, dan sekarang kacang tanahnya mau aku sangrai dulu. Teman-teman, kalau kalian di kota biasanya sudah ada ya yang jual kacang itu sudah dikupasin dan sudah disangrai. Cuma berhubung di sini nggak ada, jadi kita harus manual. Tapi kalau kalian bisa beli yang langsung kesangrai ya, nggak usah yang pakai seperti ini, yang udah langsung putih semua kelihatan, ya udah pakai itu aja. Tapi sekarang kita mau sangrai dulu ini. Di atas tacu kita sangrai kosongan. Biar nggak bingung aja, tacu itu adalah wajan, bahasa daerah kami. Jadi nanti ke depannya kalau aku ngomong tacu, kalian nggak bingung itu adalah wajan. Oke, sangrai semua kacang-kacangnya sampai dia kulit luarnya semua gosong. Kita perlu kacang yang masak di resep ini karena kita tidak akan masak kembali bumbu kacangnya. Jadi kacangnya harus sudah matang. Kalau misalnya kalian nemu di supermarket kacang-kacang yang sudah matang, kalian bisa ambil aja dan langsung pakai untuk di blender. Tidak perlu memakai cara ini karena biasanya di supermarket sudah ada yang bahkan sudah dikuliti. Nah, kalau kalian pakai cara kami, jangan lupa kacang-kacangnya bagian kulit luarnya harus dilepas dari tempurungnya. Kalau teman-teman lihat di sini, kulit-kulit luarnya yang warna coklat itu sudah terseleksi alam dengan sendirinya karena tadi kita pakai ramas-ramas ya. Ini mayoritas udah nggak ada kulitnya, yang ada kulitnya itu pun sedikit-sedikit. Ini bisa tinggal dipotak-potek aja sih, nih udah dipotek-potek. Nah, jadi sekarang tugas kita adalah memilah yang sudah dengan baik tidak ada kulitnya. Masukkan ke dalam chopper semua kacang-kacangan yang sudah kalian kuliti. Nah, bumbu pelengkapnya nggak kalah mudah. Di sini juga aku pakai sedikit aja, ditakar kira-kira ya teman-teman, gula batu yang berwarna merah. Kalau tidak punya dan terpaksa sekali, kalian bisa pakai brown sugar bubuk. Di sini aku juga tambahkan sedikit cabai rajang punyanya Ama, sedikit aja karena sedikit mampu mematikan satu desa ya. Lalu ditambahkan dengan air. Airnya nggak boleh sedikit-sedikit, cuma di video ini aku naruh airnya sedikit demi sedikit supaya nanti hasilnya baik. Karena chopper aku chopper ekonomis, jadinya kapasitasnya tidak bisa terlalu banyak, kalau nggak dinamonya bakal rusak. Ama coba dulu saus kacang pas atau tidak? Tidak rasanya Ama pas enak. Oke. Kalau semua tadi siomay-siomayan sudah jadi, tinggal disisihkan aja. Oke, selanjutnya aku mau membuat sup yang paling Ama suka. Ini makanan yang paling favorit kalau aku masakin buat Ama. Kemarin waktu Ama sakit, aku masakin sup ini. Pertama, siapkan labu Jepang alias manisa. Lalu aku juga bakal potong-potong wortel. Sebenarnya teman-teman, semua sayur-mayurnya terserah bebas sesuka kalian. Tapi kalau aku juga suka nambahin kentang nih. Alasannya karena kentang ini pengganti nasi. Apalagi kalau misalnya lagi diet, aku lebih ingin mengurangi makan karbohidrat seperti nasi. Jadi aku ganti dengan karbohidrat kompleks seperti kentang.
Ada sisa tahu dari tadi bikin tahu bakso, isiannya kan aku keluarin nih. Nah sekarang isiannya ini mau aku masukkan ke dalam sisa adonan bakso. Jadi mau dibikin kayak semacam mendoan tahu bakwan gitu lah ya. Nah ini sudah aku remes-remes tadi, udah bentuknya agak-agak wrinkle-wrinkle kecil. Nah tadi aku tambahin masako dikit karena ini hambar banget. Dari awal aku nggak nambahin garam sama sekali. Jadi aku tadi tambahin masako sedikit, terus mau aku masukkan langsung ke dalam campuran adonan bakso tadi. Adonan ayam cincang yang ini yang sudah dicampur sama tahu bakal aku buat kayak semacam sop gitu teman-teman. Makanya supaya ada beda tekstur sedikit, tambahkan tahu. Jadi nggak mubazir tahunya. Sekarang kita mau masak sop, tapi tadi ada sisa-sisa tulang ayam, dada ayam gitu, tulang yang tadi bikin bakso. Karena tadi belinya di pasar nggak boneless ya, ada tulangnya semua. Jadi aku mau buat kaldu dulu. Pertama air kita masukkan juga sama tulang bedulang. Boleh juga kulit kalau ada. Sebenarnya bisa masukin kayak aromatik ya, kayak batang seledri atau batang daun bawang. Cuma karena kita nggak ada jadi pakai ini aja. Biasanya teman-teman ini tuh bisa kalian taruh aja di sini karena banyak juga yang suka ya, terutama ibu-ibu suka banget makanin tulang-tulang atau makanin kulit-kulit. Cuma karena kita buat estetik ya, biar nggak kelihatan kotor gitu, jadi kita mau lepas, kita mau buang dulu. Ini nggak dibuang, nanti dimakan sama Ama. Cuma untuk sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Di dalam air kaldu bisa masukkan kentang dan juga wortel ditambah dengan manisa. Pokoknya yang keras-keras masuk duluan. Kalau nanti kalian punya sayur lain yang agak lembek, dimasukinnya belakangan. Nah kalau sudah tinggal diaduk-aduk aja teman-teman, ini gampang dimasak sampai mendidih. Lanjut kita masukkan adonan tahu bakso yang tadi sudah kita buat. Maksudnya tahu bakso adalah bakso yang tadi dicampur dengan tahu ya. Tahu baksonya aku bulat kasar-kasar aja, nggak perlu terlalu bagus karena buat makan sendiri. Nanti kalau misalnya untuk jualan akan dibuat lebih cantik ya. Nah ini direbus sebentar aja teman-teman karena gampang matengnya. Nanti tinggal ditambahkan bumbu penyedap sesuai dengan selera. Oh ya teman-teman, aku juga mau ngingetin untuk ikut giveaway tadi. Kalian bisa nebak apa isi roti yang tadi di dalamnya. Yang menang nanti kalian bisa dapat hadiah 200.000 untuk 2 orang pemenang ya. Ngitung-ngitung untuk THR, tapi jangan lupa untuk subscribe dan like di video ini, nonton videonya sampai habis, dan jangan lupa follow akun Instagram aku Ciao Velin. Tada, udah jadi makanan hari ini. Ada siomay ala-ala ya, ini tahu bakso dan juga ada kubis, tapi ini ngomong aja siomay, dan ini ada bumbunya. Tadi kalau misalnya mau ditaruh bareng-bareng hasilnya seperti ini gitu. Ini bekas makannya Ama, tapi kurang lebih begini ya. Terus ada ongol-ongol buat takjil dan juga ada ini sop bakso tahu. Ini juga enak banget dimakan buat buka puasa, rasanya nggak berat dan juga sehat pastinya, healthy. Oh ya, ini tadi saus kacangnya tidak kita taruh minyak sama sekali. Ini benar-benar hanya pakai air, jadi jauh lebih sehat dan tidak dimasak ulang. Oke? Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak yang udah nonton, support dan juga nggak skip iklan. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya mau ikut giveaway, caranya subscribe, like dan juga nonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram aku, karena semua hal yang tadi aku sebutkan itu bisa aku cek teman-teman. Besok jangan lupa mampir lagi karena anggap aja rumah sendiri. Coba aku tes dulu. Jangan telurnya yang dites ini tuh, telur hanya rebus ya nih. Gimana cara tesnya kau nih? Ya langsung gigit ama, bukan Satu kali. Iya. Ini yang ini. Enak kan? Ini ama coba yang ini. Apa ini? Tahu bakso. Kalau enak besok kita jualan. Enak tuh nih ama bawa. Oke, selamat berbuka puasa teman-teman di sini ya. Jangan kaget kenapa buka puasa kayak siang gitu. Karena di sini faktanya emang matahari itu lebih lambat untuk turun. Jadi biasanya jam 6 itu masih kelihatan kayak sore. Makan. Aku pengen nyoba sih. Enak. Ini yang tahu bakso.
Dagingnya kerasa banget. Kalian harus recook sih ini. Harus nyoba. Ini tadi pakai manisa, terus pakai tahu bakso, kentang, dan juga wortel. Jadi sehat ya ini. Nah kalau misalnya kalian lagi diet, nggak usah pakai nasi terlalu banyak karena udah ada kentangnya. Jadi pengganti aja. Jadi satu mangkok kayak gini sudah cukup. Tapi sekarang aku coba karena aku lagi diet ya. Jadi tidak bisa pakai nasi. Teksturnya jadi lebih lembek pas dicampurin sama tahu, jadi lebih kenyal. Kayaknya anak-anak bakal suka sih karena nggak terlalu kenyal, jadi gampang dikunyah juga. Aku juga mau bagi-bagi buat bibi aku, paman aku, jadi aku porsi karena turn out aku tuh masaknya nggak banyak. Itu yang aku sesalin sebenarnya, masaknya nggak banyak, makanya harus dibagi-bagi. Jadi semuanya itu dapat satu rumah. Di desa kita itu nggak ada yang jualan kayak gini ya teman-teman. Jadi emang langka banget mau makan ini. Biasanya kita harus pergi dulu ke kota yang jaraknya 4 jam itu. Jadi kalau mau makan ini kayak apa, penghargaan mungkin ya. Karena jarang ada di sini dijual. Tuh. Tada! Aku mau kasih buat bibi-bibi aku di dalam. Jadi kita ke sana sekarang. Batagor, siomay tepatnya, siomay. Coba makan dulu, enak tidak? Ini tadi yang buatan kan? Iya, tapi ada kolnya. Jangan makan kol tau. Enak kah? Enak. Enak, pas. Pas, tidak kemanisan. Manisnya pas, pedasnya juga pas. Tuh kan bener. Kalau menurut Gigi sih, mungkin harus tambah cabai kalau begini. Tambah cabai. Iya, karena orang kan suka makan pedes. Super nih tambah cabai lagi.